Udah bisa Kak begitu kan? Bisa akhir. Bisa. Karena diganti password sama Pak. Jadi udah bisa. Udah tahu passwordnya. Bagus kan? Juga kan. Tapi kameranya kau lebih lihat. Citra udah absen. Langsung aja langsung. Makasih ya Pak. Ibu mau saya pangku. Apa Pak? Apa jadi pangku ini Pak? Kan susah naruhnya, saya pangkuin maksudnya. Gue udah pegang mulu nih guys. Udah tadi ya? Udah. Oh.
Gitu ya, kurang terlalu tahu organisasi. Sorry Pak tadi apa tadi apa ini? Oh saya sekarang kerja berbeda-beda. Kebetulan saya masa-masanya sedang begitu. Iya. Matur suwun. Iya. Masuk dari sini bukan minta keluar. Saudara sudah siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan? Haleluya, haleluya. Oh iya. Kita tampilkan celana warna untuk spesial Pak Leon. Hal spesial ini buat Tuhan. Sangat komplitnya kepada mereka. Hei, jangan diam apa? Siang Pak. Saya pikir Bapak karyawan baru. Saya lagi nanya Bapak dari kerjaan apa?
Saya sekarang jadi pelayanan saya pelayanan di Shopee ya. Dan parkiran di keluar. Ada jauh di bahaya. Wede. USP ya. Wede. Ini yang namanya Halo. udah pernah Berarti baru-baru ini belum lama Malaysia. Thank you bro. Oh ya. Buat baga pendeta. Di depan. Wih, Bapak Firly itu kelas. sini Pak. Bentar ya. Asal teman-teman dari belakang kita kosongin ya. Yuk. Oh iya. Ayo. Di sini.
penata layang kita hari ini. Wah. Isi dulu bangku-bangku yang masih kosong Bapak Ibu. Saya mau cek dulu di bawah saya nomor ya. Kalau presnya nomor kan. Nggak ada bener-bener. Kenapa sih bos? Oh, di depan nggak ada door keras ya. Saya kan dikanya Pak. Saya duduk paling depan kalau gitu. Iya Pak. Saya duduk depan Pak. Baik, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari. Shalom. Selamat Paskah Bapak Ibu, saudara-saudari. Selamat Paskah. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat nyataanmu kepada kami sepanjang hari ini Tuhan, dari pagi hingga menjelang siang ini ya Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami untuk dapat mengikuti ibadah ini dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini, kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang tetap fokus di perjalanan dan tibakan di tempat ini dengan keadaan yang baik tanpa kekurangan suatu apapun. Kami juga berdoa mungkin kepada teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, kiranya Engkau yang berkati, Engkau yang sembuhkan, dan kiranya dapat memberikan kesehatan daripada Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami, kiranya Engkau senantiasa memberikan kami kesehatan Tuhan. Berkati juga kami seluruhnya itu di sini yang hadir di tempat ini, kiranya dapat menjadi berkat atas nama kami Tuhan. Kami serahkan doa ini di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita akan bernyanyi sambil berdiri. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, menyanyikan lagu oleh Bapak Saudara.
Bapak Ibu, kita akan masuk, dipersilakan duduk. Kita akan masuk ke dalam sesi perenungan. Untuk kita dapat mengambil waktu sejenak, pribadi lepas pribadi. Kita akan merenungkan atas segala pergumulan yang telah kita hadapi belakangan waktu ini, baik itu pergumulan dalam keluarga, pertemanan, maupun di dalam lingkungan pekerjaan kita saat ini. Mungkin memang banyak sekali hal-hal yang kita hadapi di luar kendali kita. Terkadang muncul rasa kesal, kecewa, marah, semua bercampur dalam satu rasa. Namun terlepas dari apa yang kita hadapi selama ini, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan punya maksud dan tujuan atas apa yang kita alami saat ini. Dan kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah memberikan cobaan di luar batas kemampuan kita. Tetaplah berdoa, tetaplah berserah kepada Tuhan, karena hanya di dalam Tuhanlah kita dapat melewati segalanya. Mari kita menyanyikan lagu Berserah kepada Yesus. Ah. Berserah
Biar lagu ini kami nyanyikan Tuhan bukan karena sudah dipilih oleh liturgis untuk dinyanyikan, tapi lagu ini kami nyanyikan sebagai gambaran hati kami yang paling dalam bahwa doa kami, Tuhan, kami berserah kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah pada momen hari ini kami rindu biar firman-Mu menolong kami agar penyerahan hati kami bukan menjadi sebuah formalitas, tapi penyerahan hati kami menjadi kesungguhan. Oleh karena itu kami mohon Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Kami percaya Roh Kudus Engkau akan berkarya dalam hati kami masing-masing. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk, saudara. Shalom. Shalom. Wah, luar biasa. Saya suka sekali energinya, saudara ya. Justru firman Tuhan mengatakan lebih baik pergi ke rumah duka daripada rumah pesta. Karena apa? Karena di rumah duka lebih ramai daripada rumah pesta. Di sini kebukti sudah kita shalomnya lebih kencang daripada rumah pesta ya. Baik saudara-saudara, it's just a joke, tapi salam kenal buat saudara-saudara. Nama saya adalah Andre Tunggal ya. Buat saudara, ini mungkin kesempatan kita pertama kali berjumpa, jadi salam kenal buat saudara. Saya mohon maaf tidak bisa mungkin mengingat saudara satu persatu begitu, tapi dengan sangat senang saudara bisa melihat bagaimana saya yakin Tuhan bekerja di tengah-tengah saudara ya. Pelayanan saya tadi saya ditanyakan sama beberapa teman-teman dari gereja mana ya. Biasanya kalau udah undang pendeta pasti gereja gitu ya. Tapi memang saya hari ini pelayanannya lebih banyak di yayasan karena yang saya kerjakan sekarang adalah pelayanan sosial media. Saya bergerak interdenominasi dari satu gereja ke gereja yang lain dan memang pelayanan saya lebih banyak kepada anak-anak muda di sosial media. Jadi sampai hari ini Tuhan mempercayakan sejumlah lumayan lah begitu saudara-saudara ya. Mungkin orang di luar lebih kenal saya YouTuber daripada pendeta mungkin ya, karena memang itu yang saya kerjakan. Saya fokus bekerja untuk menjangkau orang-orang di dunia sosial media. Jadi kemanapun tempat di mana sinyal masuk ada firman yang diberitakan. Jadi that's my point. Jadi itulah sebabnya kenapa yayasan ini yayasan misi ya, yayasan yang bekerja di bidang misi. Karena apa yang menjadi pelayanan saya adalah kebanyakan di apologetika. Saya nggak tahu saudara pernah dengar atau tidak. Saya melakukan yang namanya penjelasan iman kepada banyak orang tentang berbagai macam polemik yang muncul tentang kekristenan. Begitu. Saya ingat sekali waktu kecil. Anyway, saya pernah ateis saudara-saudara ya. Saya pernah ateis karena saya pernah dikatain pendeta saya. Jadi bukan pendeta saya yang bikin saya ateis, bukan. Tapi maksud saya adalah saya tumbuh besar di satu kota kecil. Ada yang bisa tebak kota mana? Dari logat nggak kelihatan. Kelihatan nggak saya dari mana? Malang. Hah? Dari mana? Lampung. Waduh. Banyak orang langsung kalau mau tebak tadinya orang orang Medan. Bukan ya. Saya dari mana? Bangka. Bukan. Orang saudara pasti tidak menyangka. Saya itu asalnya dari Ambon. Saya asalnya dari Ambon. Saya tumbuh besar dalam gereja, tradisi gereja yang sangat kuat sekali. Tapi saya tumbuh besar menjadi seorang anak yang bertanya-tanya. Saya tanya kepada guru agama saya yang adalah pendeta, salah satu gembala sidang di satu jemaat di Ambon. Lalu saya tanya, waktu SMP saya ingat, Bu, kalau Tuhan itu tahu Adam dan Hawa bakal jatuh dalam dosa dengan ditaruh buah pengetahuan yang baik dan jahat, Tuhan kenapa biarin Adam dan Hawa jatuh? Tuhan kenapa biarin Adam dan Hawa makan buah? Kenapa diciptakan itu buah? Saya tanya begitu pada guru saya. Simple saudara, pemikirannya sederhana. Kalau saudara punya anak dan anak saudara itu sedang berjalan menuju God, dia lagi main HP, dia lagi berjalan menuju God, saudara tahu dalam 5 langkah ke depan dia masuk God. Saudara sebagai orang tua, saudara apakan? Saudara apakan? Tarik. Hah? Ada dari saudara yang kemudian lihat buka video terus saudara rekamin anak saudara dia. Ada? Pasti saudara tarik. Kenapa saudara tarik? Ada aja sih. Kenapa saudara tarik? Kenapa saudara tarik? Karena kasih. Itu jawaban ibu begitu. Ya. Jawaban bapak yang lebih terkalkulasi adalah saudara tahu bahwa 5 langkah ke depan dia masuk God. Jadi pengetahuan saudara itu membuat saudara tahu bahwa dia akan jatuh. Yang kedua, saudara punya kasih, saudara tidak mau dia menderita, betul?
Kenapa Tuhan membiarkan manusia jatuh dalam dosa? Saya tanya. Kenapa Tuhan membiarkan itu buah ada di sana dan manusia makan? Saya tanya begitu kepada guru saya. Lalu guru saya kemudian menjawab. Ada yang tahu kira-kira jawabannya apa? Jawaban gurunya. Kenapa? Jawaban guru. Jawaban gurunya ya. Dari sananya. Sudah rencana Tuhan. Ada rencana Tuhan. Tapi rencana Tuhan berdarah-berdarah loh sampai Yesus naik ke kayu salib. Ngeri loh. Apa jawabannya? Guru saya bilang begini, ya ada pertanyaan yang lain gitu. Gak dijawab dong. Selesai kelas dia panggil saya, tunggal sini kamu. Kalau kamu bertanya begitu nanti kamu ateis. Wah, pertanyaan itu saudara, statement dia itu bikin saya kayak, oh oke. Saya tumbuh besar akhirnya jadi seorang yang pernah ateis. Pernah ateis. Kenapa? Karena perjalanan iman saya adalah perjalanan iman yang saya rasa unik, dalam arti tidak semua orang mungkin. Ya, tapi bagi saya itu adalah seorang yang tidak suka berpura-pura percaya. Tidak suka mensugesti diri saya untuk ayo percaya Tuhan. Saya tidak suka. Karena jika memang itu bukan sesuatu yang objektif, kenapa saya mesti percaya? Saya harus percaya sesuatu yang objektif, bukan subjektif. Saya harus percaya pada sesuatu yang rasional, bukan sesuatu yang dibikin-bikin. Bagi saya itu adalah statement iman saya. Karena kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Akal budi itu Tuhan berikan kepada kita. Rasionalitas itu Tuhan berikan kepada kita. Dan saya percaya itu adalah alat untuk mengasihi Tuhan. Itu bukan alat untuk apa? Menjauh dari Tuhan, tapi alat untuk mengasihi Tuhan. Nah, penjelasan saya atau latar belakang cerita ini membantu saudara mengerti apa yang saya lakukan di sosial media. Jadi kalau saudara nanti kepo, buka-buka di YouTube nama saya, siap-siap jantungnya copot. Karena saya berani bahas hal-hal yang kontroversial. Kenapa? Karena menurut saya iman tidak boleh hanya dibiarkan hanya karena ya udah percaya doang. Bagi sebagian orang bisa, tapi bagi anak-anak muda zaman sekarang tidak bisa. Sehingga itu yang membuat saya merasa bahwa perlu ada yang memberitakan firman, memberitakan Injil dan kebenaran bagi orang-orang demikian. Karena saya juga dulu demikian. Saya tidak dapat penjelasan. Ya, saudara, penjelasannya bikin capek perkenalan saya? Enggak ya? Bikin saudara stres? Enggak. Saya harap enggak bikin stres saudara ya. Karena hari ini kita mau bahas sesuatu yang lebih adem-adem aja. Kita akan bahas tentang topik bangkit dari kegagalan. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-32 akan membantu kita untuk merenungkan firman hari ini. Saya mengajak ketika saya membaca, saudara, silakan Anda ikuti dan saudara coba bayangkan. Ya, saudara tidak harus buka Alkitab, tidak harus, tapi saudara buka puji Tuhan. Tapi kalau saudara menyimak, silakan saudara simak, dengarkan firman ini dan bayangkan dalam benak saudara. Tempatkan kira-kira saudara sedang berada di lokasi tersebut bersama-sama dalam cerita tersebut. Bisa ya saudara ya? Ada suka nonton Racin kan? Ada suka ngebayangin kan saudara ya? Oke, mari kita sama-sama simak apa yang firman Tuhan katakan. Lukas 24 ayat 13. Pada hari itu juga, jadi pada hari di mana Yesus bangkit, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Jadi ketika mereka sedang bercakap-cakap, kedua orang ini bertukar pikiran. Datanglah Yesus mendekati mereka lalu berjalan bersama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga kedua orang ini tidak dapat mengenal Yesus. Nah, ini aneh banget. Ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu bicarakan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah kedua orang ini dengan mukanya yang muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab Yesus, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang nggak tahu apa yang terjadi di sini hari-hari belakangan ini di Yerusalem?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Emang apaan?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami menyerahkan Yesus untuk dihukum mati. Mereka menyalibkan dia." Ayat 21, perhatikan ini saudara. "Padahal," kata Kleopas, "kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu udah lewat 3 hari sejak semuanya terjadi. Tapi
Beberapa perempuan dari kalangan kami mengejutkan. Mereka bilang pagi-pagi buta mereka pergi ke kubur dan mereka tidak menemukan mayat Yesus. Lalu mereka datang dengan berita bahwa kelihatan pada mereka malaikat-malaikat yang bilang bahwa Yesus itu hidup. Lalu beberapa dari antara kami pergi ke kubur dan mendapati juga bahwa betul apa yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tapi Yesus tidak mereka lihat. Lalu Yesus bilang sama mereka, kamu bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu Yesus menjelaskan pada mereka apa yang tertulis tentang Yesus dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa hingga kitab para nabi. Lalu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Yesus berbuat seolah-olah cosplay bahwa dia sedang meneruskan perjalanannya. Tapi mereka mendesak Yesus, lalu bilang, tinggallah bersama dengan kami, hari sudah malam. Lalu ia masuk bersama dengan mereka. Ayat 30, waktu Yesus duduk makan sama mereka, dia ambil roti, dia ucap berkat, dia pecah-pecahkan roti itu, lalu memberikan pada mereka. Ayat 31, ketika itu terbukalah mata kedua orang ini dan mereka pun mengenal Yesus. Tapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu kata mereka kepada seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Yesus berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Yesus menerangkan kitab suci kepada kita? Bukankah hati kita berkobar-kobar? Mengawali renungan ini, saudara, saya ingin munculkan sebuah nama kepada saudara. Seorang businesswoman yang namanya adalah Sarma Melgai. Saya nggak tahu bacanya gimana itu. Sarma aja lah ya, Simba Sarma ini. Simba Sarma ini bukan orang Jawa pastinya. Dia adalah seorang yang sempat dikenal sebagai seorang businesswoman terkenal, saudara. Terkenal karena dia berhasil membangun bisnis restonya, resto vegan dengan valuasi 2,1 juta US dollar. Dia mulai membangunnya itu, saudara-saudara, sekitar tahun 2009. Pada tahun 2015, tiba-tiba orang heran. Kenapa? Karena usahanya bangkrut karena pengunduran diri massal dari karyawan restonya. Saudara mungkin bertanya-tanya, apa yang menjadi penyebab kenapa dia bisa bangkrut? Penyebab bangkrut adalah dua orang ini. Lebih bisa bingung juga, bukan dua orang ya. Dua ekor juga salah ya. Satu ekor dan satu orang ya. Dua makhluk, betul makhluk ya. Bukan dua orang ya, satu ekor satu orang ya. Dua makhluk ya. Jadi dua makhluk ini, makhluk yang pertama yang sebelah kiri namanya Leon. Makhluk yang kedua yang sebelah kanan namanya Anthony Stranges. Saudara mungkin bingung ya, kok bisa gitu ya. Sarma pada tahun 2016 akhirnya tertangkap bersama dengan Anthony Stranges, didakwa atas tuduhan penggelapan dana. Karena si Anthony ini sebenarnya diburu dan Sarma akhirnya ikut dengan si Anthony. Lalu kemudian mereka ditangkap karena dianggap menggelapkan dana, menahan pesangonnya karyawan dia dan sebagainya, dan terlilit hutang dengan sangat banyak. Saudara-saudara mungkin bertanya, ada apa yang terjadi dengan Sarma gitu ya, seorang businesswoman yang maju, usahanya valuasinya sampai 2,1 juta US dollar. Itu bukan beli tiket. Saudara bayangin, saudara, kalau dibeliin cilok bisa makan berapa kita ya? Saudara ya. Apa penyebabnya, saudara-saudara? Ada bisa tebak kira-kira? Kenapa dua makhluk ini membuat dia bangkrut? Ada bisa menebak kira-kira? Makanannya nggak vegan. Makanannya nggak vegan. Ternyata ada daging gitu kan. Iya juga, saya baru pikir ya. Si Leon makan vegan ya? Anjing kalau makan vegan gak tahu juga. Saudara-saudara, rupanya yang membuat Sarma ini akhirnya bangkrut karena, kalau saudara bisa menebaknya, ya karena si Anthony ini sebelah kanan. Dia memanfaatkan Sarma, dia porotin duitnya, dia membuat Sarma itu percaya kepadanya sampai-sampai kemudian dia jatuh. Udah, kok saudara diam aja? Gak ada yang bertanya, loh Pak, terus makhluk satunya apa hubungannya? Kan katanya tadi dua makhluk ini kan? Iya. Nah, rupanya saudara-saudara yang membuat Sarma bisa kenal si Anthony ini adalah karena Leon. Kok bisa?
Karena Sarma ini sayang sekali sama Leon. Dia sayang sekali sama Leon. Bahkan dia takut kalau suatu waktu Leon ini meninggoy, saudara-saudara, satu saat. Kalau meninggal tinggal di rumah duka sini kan saudaranya. Dia takut sekali si Leon ini meninggal. Jadi Sarma ini terobsesi untuk mencari cara bahwa bagaimana caranya supaya Leon panjang umur. Bertemulah dia dengan Anthony yang mengklaim sebagai seorang ahli spiritual yang bisa memberikan Sarma hidup kekal bersama dengan Leon. Yang berjanji bahwa dia akan bisa memberikan Leon itu hidup yang kekal bersama-sama dengan Sarma, dan kalian berdua tidak akan terpisahkan sampai selama-lamanya. Dan Sarma percaya kepada Anthony. Dan itulah alasannya kenapa saudara bisa menemukan bahwa Sarma pada akhirnya jatuh di dalam kehidupan yang sangat menyedihkan sekali. Itulah yang terjadi dengan Sarma. Saudara-saudara, sebenarnya salahnya Sarma apa sih? Saudara, kesalahannya Sarma apa? Terlalu percaya. Kesalahan Sarma apa? Lah realistis ya kan. Gak realistis. Kesalahan Sarma apa? Biasanya kalau saya tanya begini banyak bilangnya bucin. Salah. Bukan bucin, bukan gimana-gimana. Sebenarnya permasalahan Sarma adalah dia memiliki kepercayaan yang keliru dan harapan yang keliru. Betul gak? Saudara, sebenarnya setiap kita ini menghidupi kepercayaan kita. Saudara jangan bilang kepercayaan itu langsung agama, gak usah dulu. Kita semua masing-masing menghidupi kepercayaan kita tentang berbagai macam hal. Setiap kita tuh punya kepercayaan masing-masing. Contoh sederhana. Saudara datang ke kantor pakai kendaraan apa? Itu karena kepercayaan saudara. Betul gak? Ya. Saudara percaya, kalau misalnya datang ke kantor, macet deh. Karena saudara punya kepercayaan bahwa hidup gak boleh ribet, gak usah ribet, maka saudara pengen yang praktis. Saudara gak bawa kendaraan pribadi. Saudara maunya diantar doang, atau saudara pakai ojek online, atau saudara pakai kendaraan yang praktis buat saudara. Karena kepercayaan saudara adalah saudara mau hidup saudara praktis. Tapi di sisi yang lain ada orang yang preferensinya bawa kendaraan pribadi, betul gak? Karena mereka mau kenyamanan, saudara paham? Masing-masing kita itu punya kepercayaan yang mendrive kita bahwa hidup itu mesti gimana dulu. Hidup itu yang dikejar apa dulu? Kenyamanan dulu kah? Kemapanan dulu kah? Atau apa? Kebahagiaan. Kita punya kepercayaan masing-masing tentang apa itu kebahagiaan, apa itu arti hidup, apa yang kita cari, apa yang kita kejar. Betul, saudara-saudara? Contoh, Anda bekerja, Anda dapat salary. Salary Anda alokasikan kemana? Itu semua backgroundnya kepercayaan Anda apa tentang hidup. Oh, anak-anak kenapa? Karena bagi keluarga, saya kerja buat keluarga. Oh, ada. Karena kepercayaannya adalah keluarganya yang tapi ada juga yang kepercayaannya adalah buat belanja online. Betul nggak? Karena bagi dia yang berharga adalah dapat barang diskon. Sudah lihat nggak? Betul nggak? Hidup kita itu sedang menghidupi kepercayaan kita. Sekali lagi, kepercayaan ini bukan jangan saudara langsung lari kepada agama, ya. Kita itu selalu punya kepercayaan dan harapan. Harapan apa yang saya mau kejar dalam hidup? Apa yang mau saya cari dalam hidup? Dan kepercayaan dan harapan itu menentukan kebahagiaan kita dan keputusasaan kita. Kenapa orang kecewa? Karena harapannya tidak sesuai realita. Ya, saudara kecewa karena harapan saudara tidak tercapai. Jadi sebenarnya seni hidup itu adalah kalau kepercayaan Anda benar, harapan Anda benar, hidup Anda gak ada kekecewaan. Halo. Hari ini banyak orang gagal. Hari ini banyak orang kecewa. Hari ini banyak orang susah move on. Sebenarnya karena kepercayaan dan harapannya itu perlu ditinjau ulang. Orang gagal karena harapannya pupus. Orang gagal karena kepercayaannya tentang hidup yang bahagia itu tidak sesuai, tidak terrealisasi. Betul nggak, saudara? Kenapa saya kasih cerita ini kepada saudara? Cerita ini adalah sebuah cerita yang menggambarkan tentang kebenaran. Bahwa seringkali orang itu gagal karena pertama itu tadi kepercayaan dan harapannya keliru. Jadi orang susah move on dari kegagalan. Yang kedua, orang nggak bisa bangkit dari kegagalan karena tidak mengalami pembaharuan akal budi oleh firman Tuhan.
Dan kisah yang terjadi pada ini adalah kisah yang sebenarnya terjadi dalam perjumpaan atau perjalanan di Emmaus ini. Saya nggak tahu saudara familiar tidak dengan kisah yang kita baca tadi. Kisah ini menceritakan tentang Yesus yang menampakkan diri kepada 2 orang muridnya yang berjalan ke kota kecil atau desa kecil namanya Emmaus. Kisah ini aneh. Kenapa aneh, saudara? Saudara bayangin, mereka murid Yesus 3 tahun setengah bersama dengan Yesus. Kok nggak kenal Yesus? Betul? Kok nggak kenal? Kan ini adalah sebuah kisah yang aneh sebenarnya. Jadi mereka berdua berjalan menuju desa Emmaus. Mereka lagi ngegosip, menggibah, ya, lagi ngomongin apa yang terjadi hari-hari ini, saudara-saudara. Dan mereka berbicara tentang yang kejadian di mana Yesus diserahkan, disalibkan, dan so on. Lalu Yesus datang, lalu kemudian mendekati mereka. Tapi menarik sekali, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Apa yang terjadi? Kenapa Yesus tidak dikenali? Kalau kita baca dan setia pada teks Alkitab, kita akan menemukan bahwa kemungkinan atau kemungkinan paling besar yang bisa menjelaskan kenapa mereka tidak kenal Yesus adalah simpel. Karena mereka tidak pernah berpikir Yesus akan bangkit. Mereka tidak pernah berpikir itu. Yang mereka pikir, saudara, kalau kita baca baik-baik, mereka cuma pikir satu hal: Yesus mati. Dan mereka tidak berpikir bahwa Yesus bangkit. Saudara, sama seperti mungkin ada dari saudara berpikir si Sarma tadi, bucin. Kok dia tidak sadar dia diporotin sama si Antoni itu? Iya enggak? Karena apa? Karena ada harapan mereka atau pikiran mereka justru yang menghalangi fakta yang nyata di depan mata. Murid-murid Yesus ini tidak memikirkan Yesus bangkit. Kenapa? Karena mereka tidak pun berpikir Yesus akan disalibkan. Paham saudara-saudara? Tidak ada di antara murid-murid itu yang sudah bisa mengantisipasi bahwa Yesus memang akan disalibkan. Kalau murid-murid, kalau saudara baca baik-baik kisahnya, perhatikan ya. Yesus itu ngomong berkali-kali bahwa dia akan diserahkan. Betul? Dia ngomong bahwa dia akan disalibkan, betul? Tapi murid-murid sadar nggak bahwa dia akan diserahkan? Tidak. Kalau murid-murid tahu Yesus akan diserahkan, maka ceritanya adalah ketika Yudas mencium Yesus dan orang-orang datang menangkap Yesus, mereka sudah sediakan karpet merah. Silakan, ini Yesus, ayo ditangkap. Kan begitu kan? Betul kan? Murid-murid tidak berpikir bahwa Yesus akan ditangkap. Kenapa? Karena mereka punya harapan. Harapan apa? Harapan bahwa Yesus akan menyelamatkan mereka. Menurut saudara, Yesus menyelamatkan mereka dari apa maksudnya? Yesus menyelamatkan mereka dari apa, saudara? Baca di sini. Harapan mereka adalah Yesus itu seorang nabi yang berkuasa dan so on, bahwa kami dahulu mengharapkan dialah yang datang membebaskan bangsa dari apa? Penjajahan. Penjajahan. Mereka berharap Yesus berperang. Mereka berharap Yesus membebaskan mereka dari Roma. Itu harapan mereka. Harapan mereka Yesus angkat pedang. Sehingga saudara tahu kenapa pada waktu Yesus ditangkap, siapa yang bela Yesus? Siapa yang bela Yesus? Simon. Simon bela pakai cara apa? Pedang. Hah? Dia angkat pedang. Karena semua orang berpikir bahwa Yesus akan berperang. Dia datang dari Allah, dia melakukan mujizat, dia adalah seorang yang disertai Tuhan, dia akan bebasin kita. Jadi harapan mereka sesimpel satu hal, mereka ingin bebas dari Roma. Mereka ingin bebas dari Herodes, mereka ingin bebas dari penjajahan. Harapan itulah yang menghalangi mereka dari karya Allah yang sedang dikerjakan Yesus. Harapan itulah yang menghalangi mereka memahami sebenarnya apa yang Yesus mau kerjakan di sini. Gitu loh saudara. Hari ini saudara-saudara kita percaya Yesus buat apa? Kalau saya coba proyeksikan dalam diri kita hari ini kita percaya Yesus buat apa? Kenapa kita percaya Yesus?
Karena dia Tuhan. Kenapa perlu Tuhan? Saya sering tanya itu kepada anak-anak muda. Kenapa ibu butuh Tuhan? Why? Ibu butuh Tuhan buat apa sih? Coba, kita butuh Tuhan buat apa? Tanpa sadar saudara-saudara, kita mungkin harus menemukan bahwa banyak orang Kristen bisa jadi percaya Tuhan supaya Tuhan lindungi dia, supaya Tuhan ngejagain dia. Sekarang saya tanya, apa bedanya butuh Tuhan dengan pergi ke gunung kawi? Betul? Betul? Apa bedanya percaya Tuhan dengan punya jimat? Saudara-saudara, harapan-harapan itulah yang tanpa sadar membuat kita banyak kecewanya. Kita percaya Yesus untuk apa? Supaya Yesus itu bikin jalan kita lancar. Halo? Pada kenyataannya, kecelakaan banyak di jalan lancar atau jalan macet? Jalan lancar. Kalau saudara pilih, hidup itu kayak jalan tol atau jalan macet? Jalan tol. Saya juga. Tapi masalahnya kita lupa bahwa di jalan tol itu seringkali kecelakaan fatal itu kemungkinan besar terjadi di sana, bukan di jalan macet. Kenapa? Karena jalan tol bikin lupa diri. Ketika hidup terlalu lancar, kita lupa dirinya waktu dalam masalah atau hidup lancar. Banyak orang hari ini gagal, kecewa, gagal, direndahkan. Aduh, kenapa ya hidupku begini. Kita selalu mengeluhkan tentang kenyamanan kita yang terusik. Kita mengeluhkan, itu manusiawi. Tapi begini, dengarkan saya. Kalau kita menaruh kepercayaan dan harapan kita pada kenyamanan, gak heran kita akan terus-menerus kecewa. Betul? Karena realita hidup itu adalah, dunia itu tidak berputar untuk diri kita sendiri. Ada sesuatu yang lebih mulia dari hanya sekadar kenyamanan kita. Tapi hari ini saudara-saudara, banyak orang bahkan percaya Yesus untuk supaya melayani dirinya sendiri. Betul apa? Ini saya kasih contoh. Satu kali saudara-saudara saya pergi ke Thailand. Waktu ke Thailand, ada supir taksi, dan di atas dashboard mobilnya itu ada 4 patung. Patung pertama patung Dewi Kuan Yin, patung kedua patung Buddha Julaikun, patung ketiga patung Tuhan Yesus, patung keempat patung Buddha Maria. Terus saya tanya, Uncle, which one is your God? Terus dia bilang, all of them is my God. Why kan dia? Why Uncle? Oh simple, dia bilang, if I pray to Kuan Yin and Kuan Yin didn't answer my prayer, I still have Buddha Julaikun. If Buddha Julaikun didn't answer my prayer, I have Lord Jesus. And Lord Jesus, if Lord Jesus didn't answer my prayer, I still pray to Mother Mary, so Mother Mary can tell her son to answer my prayer. Sekarang saya tanya saudara, sebenarnya Tuhannya si supir ini siapa? Yang mana? Banyak orang bilang, oh Mother Mary yang Tuhan. Enggak. Dia cuma pakai Tuhan-Tuhan ini untuk melayani dirinya sendiri. Karena standar dia adalah keinginan diri, doanya, kemauannya, itu jadi Tuhannya dia. Kenapa Anda percaya Yesus? Kita percaya Yesus buat apa? Karena tanpa sadar hari ini kita lupa bahwa sebenarnya bisa jadi kita seperti murid-murid yang percaya juga kepada Yesus, tapi harapan kita salah, keinginan kita salah. Padahal Yesus datang untuk apa? Dia datang untuk membuka jalan keselamatan itu. Ketika dia bilang sama kita bahwa aku datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Aku datang untuk apa? Aku datang untuk memberikan hidup. Lucunya adalah Yesus datang kepada kita untuk melayani kita, dan kita selalu mau dilayani sama Yesus terus. Kita selalu mau bahwa hidup kita yang terjadi itu adalah apa yang kita mau. Itu lucunya begitu. Padahal dia kan datang untuk membuka jalan, dan supaya kita kemudian menyebut diri kita pengikut Yesus. Kalau kita menyebut diri pengikut Yesus, maka apa yang kita lebih suka? Dilayani atau melayani?
manusiawi aja. Saya suka dilayani. Betul? Kita semua suka dilayani, itu natur kita. Tapi kalau kita mau percaya kepada Yesus, itu berarti kita dipanggil untuk melayani. Hari ini saudara-saudara, ada banyak orang kecewa dalam hidup, kepahitan. Kenapa? Direndahkan. Betul? Kepahitan karena apa? Dia nggak nganggap gue. Misalnya, saya direndahkan, saya dianggap bambu. Oke, dengarkan saya. Kita main skenario-skenarioan. Kalau kita selamanya pengen dilayani, pengen dianggap penting, dalam hidup kita akan bahagia kan? Nggak akan bahagia. Makanya hari ini banyak orang kan sebenarnya cari duit lebih banyak. Buat apa? Supaya dianggap. Apakah dengan uang yang banyak itu Anda selalu dianggap? Ya tidak juga. Anda akan tetap menemukan bahwa keinginan hatimu itu tidak akan pernah selesai memberikan kebahagiaan buat kamu. Dia akan tetap menjadi lubang yang menganga, minta untuk dihargai orang. Betul? Minta untuk dilayani. Makanya saya bilang, orang kayak begitu tidak akan bahagia dalam hidup. Kau akan terus kecewa, marah, kepahitan, direndahkan orang, gak dianggap dan sebagainya. Kau akan terus kecewa. Kenapa? Engkau binasa. Itu yang saya bilang. Tapi engkau akan selamat kalau engkau mengizinkan hatimu diubahkan Yesus. Bahwa hidup ini yang penting adalah bukan untuk dilayani, tapi melayani. Engkau menemukan kebahagiaan ketika engkau melayani. Ketika direndahkan, ya udah. Kenapa mesti repot? Betul nggak? Happy nggak? Dulu ada orang yang bilang sama saya, aduh, gue pengen deh jadi kayak lu, gak usah mikir. Iya, karena tuh mikirin perkataan orang buat apa sih? Kita tidur, mikirin kenapa ya dia jahat sama gue, kenapa ya, kita gak bisa tidur. Dia yang ngatain kita, dia tidur. Betul kan? Jadi harapan kita, kepercayaan kita, kalau keliru, kita yang sengsara. Kita yang sengsara. Makanya Yesus panggil kita untuk apa? Supaya harapan kita, keinginan kita serupa Yesus. Dan sorry saya bilang, banyak orang ngaku percaya pada Yesus tapi sebenarnya tidak percaya pada Yesus. Ngaku percaya Tuhan tapi sebenarnya tidak percaya Tuhan. Karena percaya Tuhan itu bukan tahu ada Tuhan. Saya selalu bilang, iblis juga tahu ada Tuhan. Coba, betul nggak? Kita percaya Yesus, iblis juga percaya Yesus. Benar? Kalau misalnya saya menebak Anda adalah Kristen mainstream, maka doktrin Anda adalah percaya Yesus masuk surga. Iblis percaya Yesus kan? Masuk surga nggak, iblis? Definisi percaya kita sama. Percaya itu bukan tahu ada Yesus, tahu ada Tuhan. Enggak, iblis juga tahu ada Tuhan. Malah kadang-kadang iblis lebih sopan sama Tuhan daripada kita. Betul? Waktu ada setan legion, ada orang kerasukan legion di Gerasa. Waktu Yesus datang, iblis itu ngapain? Tersungkur, gemetar, kencing celana di depan Yesus. Kita kalau ibadah segitu gentarnya nggak sama Tuhan? Hah? Orang Kristen mana yang lebih, di antara orang Kristen sama iblis, mana yang lebih sopan ketemu Yesus? Jangan-jangan iblis yang lebih sopan. Jadi siapa yang lebih pantas masuk surga? Iblis aja nggak main Mobile Legends kan, waktu ibadah kan? Iblis aja nggak buka HP loh waktu ibadah. Gemetar iblis di hadapan Tuhan. Kita aja nggak menghargai Tuhan. Jadi yang lebih pantas masuk surga adalah saudara-saudara. Itu yang saya mau kasih tahu. Hari ini kita percaya sesuatu yang keliru dengan definisi kita sendiri. Kenapa saya bisa ngomong begini? Karena saya tumbuh besar dalam tradisi Kristen. Tapi ternyata kepercayaan Kristen, doktrin Kristen itu cuma diturunkan sebagai hafalan doang tanpa kita mengerti dengan benar. Percaya itu adalah bukan tahu ada Yesus, tapi percaya itu berserah ke. Tadi lagunya apa? Iya benar ya. Aku berserah. Percaya itu mempercayakan diri berserah pada Yesus. Artinya apa? Saya mempercayakan diri pada definisi-definisi yang Yesus berikan. Kebahagiaan datang dari mana? Harapan datang dari mana? Kalau hari ini saya sepertinya hidup saya begini-begini aja.
Masalahnya kita melihat hidup dari perspektif dunia. Ya nggak heran lu nggak bahagia. Saya khotbah sampai jam 3 ya katanya Pak. Jam 5 Pak. Jam 8 ini sekarang. Masih panjang ya? Jam 2 ya? Sampai sore. Sampai sore ya? Lagi minum pagi-pagi, minum kopi suami istri. Minum kopi, tiba-tiba kopinya tuh harus enaknya. Istri lihat HP, langsung mukanya jelek. Kenapa mukamu jelek? Gak ada apa-apa. Bapak-bapak kalau istri bilang gak ada apa-apa artinya? Gak ada apa-apa. Kenapa? Gak ada. Tahu gak si Susi? Teman SMP dulu. Oh tahu. Dia dibeli tas baru sama suaminya. Tahu gak si Tuti? Di Instagram soalnya pamer kan. Suaminya beli mobil baru. Oh iya. Diem. Suaminya diem juga, mati gaya dia. Maksudnya apa ya? Oh langsung suaminya bilang, tahu Agus gak? Maaf. Tahu Budi nggak? Tahu Budi nggak? Maaf. Tahu Budi nggak? Kau tahu? Budi punya istri baru. Kenapa istrinya cemberut? Kenapa istrinya cemberut? Karena harapan dia adalah tanpa sadar seperti yang dipamerin sama teman-teman dia. Bahwa bahagia kalau punya tas, bahagia kalau punya mobil. Lah kalau Pak harapan yang sama dikenakan ke suaminya akan bilang bahagia kalau punya istri. Anda bisa lihat gak? Dunia ini sedang binasa. Percaya Yesus apa maksudnya? Kita percaya Yesus bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa apa gunanya kamu punya seisi dunia tapi kamu kehilangan jiwa. Indah ya? Tuhan Yesus mengatakan adalah lebih berbahagia mereka yang memberi dari menerima. Itu berlawanan banget dengan dunia, betul nggak? Terus kita kecewa marah gara-gara apa? Itu konsumsi pasca. Gua nggak kebagian. Gue kesebel banget. Padahal gue pelayanan gue yang angkat-angkat kursi semua. Masa gara-gara orang datang gue nggak kebagian? Gue marah, bawa sampai malam nggak bisa tidur. Bodoh. Benar, saya juga bisa kecewa gara-gara nggak dapat konsumsi. Penting itu konsumsi kan gitu kan ya. Tapi kalau kita mendasarkan harapan kita pada yang begituan, maka kita akan binasa. Bukankah kita lebih berbahagia jika justru lebih baik kalau yang datang dapat konsumsi sampai tahun nanti bulan depan dekat dengan hari persekutuan. Amin. Amin. Kok aminnya dikit? Makanya Yesus bilang, hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu. Kenapa? Karena kamu gak ngerti-ngerti untuk apa aku datang. Karena kamu cuma mengkotakkan aku pada harapanmu. Harapanmu apa? Aku berperang demi kamu. Bukankah Mesias harus menderita? Lalu yang menjelaskan kepada mereka tentang apa yang ada dalam kitab suci. Dan waktu dia duduk makan yang soal mereka terbuka dan tiba-tiba Yesus hilang. Saudara, saya mau yang terakhir. Saudara, saya tahu saudara lapar. Konsumsinya apa ya? Saudara, menarik gak? Perhatikan gak bahwa mereka tuh mengalami perubahan ketika mereka tuh berjumpa dengan Yesus yang menerangkan kitab suci pada mereka. Saya mau angkat di bawah ini. Saudara-saudara, ada satu faktor yang penting yang membuat harapan kita bisa benar. Adalah ketika firman Tuhan, kebenaran Tuhan itu menjadi sesuatu yang mengisi hati kita dan pikiran kita. Artinya gini, kalau kita baca firman, maka ada istilah gini, garbage in, garbage out. Tahu ya istilah itu ya? Kalau pikiran kita diisi dengan firman, maka most likely apa yang kita pikirkan adalah firman. Tapi kalau pikiran kita diisi sama racun, maka most likely yang kita pikirkan adalah racun. Betul ya?
datang dalam hidup kita kecewa. Waktu kita kecewa, dalam otak kita apa? Sekarang saya tanya. Kalau dalam otaknya derajin, maka kita akan terus bermimpi mendapatkan CEO yang Mas Ilyas. yang tiba-tiba ngedeketin kita, betul kan gitu? Ya udah makin sesat lah kita. Hari ini saudara-saudara, kita tuh lebih antusias cari apa? Apakah kita cari firman atau cari diskonan di sos? Hari ini siapa yang selalu nantikan tanggal 4 bulan 4, tanggal 5 bulan 5, 6 bulan 6, kan gitu kan ya? Jadi tanggal berapa ya? Bulan 4 ya? Udah lewat ya? Ayo, saatnya nanti 5 bulan 5. Kenapa lu telat? Iya semalam begadang nungguin kupon diskon. Bodoh. Bukan gak boleh, boleh aja. Tapi kita baca firman lebih banyak atau pantengin sosmed tuh tunggu diskon yang banyak. Kita baca firman, kita nonton rajin. Bukan gak boleh nonton rajin, betul ya ibu-ibu ya? Ngomong betul mesti kenceng dong. Tahuan deh. Tapi kalau kita isi kepala kita dengan rajin, gak heran kita lebih banyak kecewanya daripada pengharapan yang benar. Harapan kita jadi salah. Harapan apa itu tuh? Cewek konglomerat kepincut bodyguard. Tiba-tiba ada cewek konglomerat gitu ya datang ke rumah duka karena kita pelayanannya baik, dia kepincut sama kita. Bodoh. Saya kan itu gak bakal terjadi. Gak saudara mujizat Tuhan Yesus. Bodoh kau. Bro, saya ngomong bodoh, Yesus bilang begitu. Bodoh dan lamban hati kita. Betul gak? Iya bodoh. Advisor kepincut. Kita lebih suka main game atau lebih suka baca firman? Kita lebih suka main padel atau Firman itu pada. Saya sebagai penutup, saya beberapa hari lalu pelayan Paskah di kampus, salah satu kampus Kristen, namanya Kristen banget, ruang-ruangnya Kristen semua. Saya pelayanan Paskah. Waktu saya ngomong tentang firman, saya khotbah, saya tuh punya sebuah hal yang saya sedihkan gitu. Saya ngomong perumpamaan anak yang hilang, mereka paham. Saya ngomong tentang Yesus, ngomong itu tadi ya, apa gunanya memperoleh seluruh dunia. Mereka gak pernah baca kita. Anak-anak muda zaman now ini, mereka baca Alkitabnya pakai cara apa? Dia di Instagram, ayat emas, like, terus udah like. Siang tanya, ayo baca apa? Tahu tadi pokoknya like. Kata-kata quotes bagus buat saya. Saya bukan apa. Saya dari SMP saya sudah baca Alkitab bolak-balik 4 kali. Bukan karena saya rajin, karena zaman saya nggak ada YouTube. Kalau ada YouTube saya nonton YouTube pasti. Saya bukan bilang saya hebat, tapi saya bersyukur saya sudah baca Alkitab. Ada kesempatan Tuhan kasih saya ada di zaman jadul yang nggak punya apa-apa, yang punya TV hitam putih, nonton apa Dunia Dalam Berita. Daripada nonton Dunia Dalam Berita mending baca Alkitab kan? Iya. Jadi saya bersyukur saya udah baca Alkitab dulu. Jadi baca Alkitab itu membantu saya ketika ketemu dengan realita-realita apa, saya ingat ayatnya ngomong ini, ayatnya ngomong ini. It helps me a lot. Hari ini saudara-saudara, apakah ada firman di otak kita? Ya jangan harap dari Instagram, like, teman kirim di grup, like. Yang dikirim di grup ayatnya bagus-bagus doang, gak ada yang ayatnya berdosa, betul gak? Kapan kita bertobatnya? Sekarang saya tanya. Sorry ya, saya agak keras ya. Maaf, saya lembut loh sebenarnya. Apalagi nanti dikasih konsumsi lebih lembut lagi. Terbukalah mata mereka, amin. Terbukalah mata mereka. Ketika apa? Ketika mereka diterangkan tentang Tuhan. Maka hari ini di tengah dunia yang jahat, dunia menipu, dunia selalu bikin kita tersesat. Percayalah apa yang firman Tuhan katakan itu betul. Jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah. Renungkanlah firman itu siang dan malam. Percayalah bahwa apa yang firman Tuhan itu bilang betul. Biarlah matamu terbuka. Biarlah kau punya harapan. Di tengah dunia memang selalu tidak akan pernah adil, percayalah. Dunia yang selalu tidak akan pernah adil. Dunia selalu tidak akan pernah memuaskan engkau. Tapi kau punya harapan.
Karena kau tahu Tuhan gak tinggalin kami. Amin. Tahu itu dari mana? Bukan sugesti diri, firman yang itu. Maka kau akan mengalami Tuhan. Semoga Paskah ini menjadi momen kebangkitan bagimu. Mari kita berdoa. Kami berserah pada Yesus. Membiarkan ini bukan cuma menjadi sesuatu yang sugesti diri yang gak jelas, tapi kami tahu kemanakah kami menemukan kebenaran dan alasan hidup, arti dari hidup selain daripada Engkau. Tuhan, kami mau datang kepadamu sekali lagi. Kami berikan diri, jiwa kami diubahkan oleh firman Tuhan. Terima kasih, Engkau selesai, tapi Roh Kudus Engkau bekerja terus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih kepada Bapak Andre yang telah membawakan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Dihapuskan Dosaku sambil berdiri dan tepuk tangan. Kemudian doa syafaat akan dipimpin oleh Pak Andre. Bapa di surga, kami datang pada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengubah perspektif berpikir kami. Kami cuma berdoa, ubahkan hati kami, kebenaran dalam diri kami, apa yang kami percaya, apa yang kami harapkan. Kami mau dimurnikan, disucikan oleh firman-Mu, dan agar kami boleh menghadapi dan menghidupi kehidupan ini dengan kebenaran yang daripada Tuhan. Hari ini kami sadar betul Tuhan bahwa sesungguhnya kami tidak akan mampu tanpa Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa memohon Tuhan menolong setiap kami. Karyawan dari PPK Tabita, Tuhan berkati, anugerahi kami hati yang melayani. Berikan kami pertolongan Tuhan untuk menjalani pekerjaan ini sebagai pelayanan panggilan Tuhan, integritas yang baik dalam diri kami dan kasih dalam setiap tugas yang diemban. Juga Tuhan tolong setiap kepemimpinan orang-orang yang memimpin di dalam organisasi ini. Tuhan berikan hikmat, pertolongan, kasih karunia Tuhan bagi para pemimpin kami, supaya mereka bisa menjalani organisasi ini dengan takut akan Tuhan. Kami mendoakan untuk rencana dan perluasan pelayanan ini. Tuhan juga menolong supaya proses perencanaan ini dipimpin oleh Tuhan. Rencana-Mu yang jadi Tuhan. Kami mendoakan juga untuk setiap kami yang bergumul hari ini dengan isu kesehatan. Kami berdoa supaya Tuhan boleh menjamah untuk Ibu Ane, untuk Pak Suwarto, dan juga Ibu dari Bapak Matthew. Kami mendoakan supaya Tuhan boleh campur tangan, Tuhan boleh jamah mereka, pulihkan mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan boleh juga memberkati setiap karyawan yang berulang tahun di bulan April. Tuhan boleh memimpin di umur yang baru agar mereka bertambah di dalam hikmat Tuhan, diberkati Tuhan, dipimpin oleh Tuhan.
juga mendoakan supaya Tuhan juga boleh menolong setiap kami yang bergumul dengan relasi-relasi dalam hidup kami, keluarga kami, bahkan mungkin harapan untuk pasangan yang ada, Tuhan juga boleh memberkati. Tuhan, terima kasih hari ini kami percaya bahwa lebih daripada segala yang kami doakan, kami percaya bahwa ada kekekalan yang masuk di hati kami. Oleh karena itu kami berdoa, pimpin hidup kami dengan firman. Biar bukan kehendakku yang jadi, kehendak kami yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Dan tolong kami supaya menundukkan diri pada kehendak Tuhan itu. Tolong kami untuk menemukan betapa indahnya kami menghidupi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk setiap berkat-Mu, dan kami percaya bahwa doa kami ini menjadi sebuah doa yang keluar dari kesederhanaan hati, dan kami pun ingin berdoa seperti doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Kami hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam kesusahan, lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Kita akan kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Kita Harus Membawa Berita. Kembalilah dalam pemutusan kepada Tuhan. Kembalilah dengan hati yang berserah kepada Tuhan. Kembalilah dengan komitmen, harapan, dan kepercayaan di dalam Tuhan. Dan biarlah setiap engkau yang kembali, engkau menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu dan diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan. Tuhan buat indah pada waktu Tuhan. Dan diberkatilah keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin.
Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan